Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkadia Nur Farida, NIM E100200187 dari Program Studi Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Analisis Kerawanan Tanah Longsor sebagai Upaya Penentuan Mitigasi Bencana di Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Kerawanan merupakan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kemudian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu contoh bencana tersebut adalah tanah longsor. Tanah longsor sendiri merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan rombakan tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau ke lereng. Dengan adanya bencana tanah longsor tersebut, maka dilakukan upaya mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Kecamatan Pelausan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Secara letak, Kecamatan Pelausan terletak di lereng dan kaki Gunung Lawu. Dengan kondisi demikian, sehingga kecamatan ini mempunyai potensi bencana tanah longsor yang tinggi. Potensi terjadinya tanah longsor di Kecamatan Pelausan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni dari letak Kecamatan Pelausan sendiri yang terletak di lereng dan kaki Gunung Lawu, yang memiliki kemiringan lereng yang cukup tinggi, serta faktor lain seperti intensitas curah hujan, kondisi geologi, serta jenis tanah di wilayah tersebut. Dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul penelitian Analisis Kerawanan Tanah Longsor sebagai Upaya Penentuan Mitigasi Bencana di Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Kedua, faktor apa yang menjadi pengaruh tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Ketiga, bagaimana upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Dan tujuan yang pertama, mengetahui tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Dua, mengetahui faktor yang menjadi pengaruh tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Tiga, menganalisis upaya mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Pelausan. Kemudian manfaat, satu, sebagai informasi kepada masyarakat maupun pemerintah terkait kerawanan dan mitigasi bencana tanah longsor. Dua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk merencanakan strategi mitigasi bencana. Tiga, sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang. Selanjutnya kita masuki bab 2, yaitu tentang kajian teori, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir. Yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori adalah sebuah definisi, konsep, dan juga perspektif dalam sebuah penelitian. Sehingga kajian teori ini sangat penting dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah kerawanan longsor. Kerawanan longsor yaitu bencana alam yang berdampak fatal bagi kehidupan manusia,
yang menyadarkan manusia untuk membuat pendugaan bencana di waktu yang akan datang. Identifikasi kajian bencana diinisiasi dengan mengenal aspek kerawanan. Kemudian, tanah longsor merupakan salah satu produk dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya faktor gaya yang terletak pada bidang tanah yang tidak rata atau yang disebut dengan lereng. Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi bila gaya pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Faktor terjadinya tanah longsor. Tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah hujan, kemudian munculnya mata air baru yang secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai berjatuhan. Penyebab terjadinya tanah longsor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah curah hujan. Biasanya curah hujan pada awal musim hujan memiliki intensitas yang tinggi, sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Hal ini terjadi karena air yang masuk ke dalam tanah kemudian terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral tanah. Yang kedua adalah lereng terjal. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah di atas 180 derajat. Apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya datar, sehingga memicu terjadinya longsor. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat dan tebal adalah tanah liat dan juga tanah atau disebut juga tanah lempung. Jenis tanah ini menjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor juga. Kemudian yang keempat adalah batuan yang kurang kuat. Batuan yang kurang kuat di sini merupakan batuan sedimen yang berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung yang umumnya memiliki kekuatan yang kurang. Yang kelima adalah jenis tata lahan. Jenis tata lahan di sini merupakan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Biasanya penggunaan lahan yang tidak sesuai ini dilakukan di lahan yang terjal, sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Yang keenam adalah getaran. Getaran biasanya terjadi karena akibat gempa bumi, kemudian juga ledakan, serta getaran yang ditimbulkan oleh mesin dan juga sebagainya. Kemudian juga yang ketujuh adalah adanya beban tambahan. Beban tambahan di sini merupakan adanya beban seperti bangunan, sehingga karena struktur tanahnya tidak kuat menahan beban ini, maka memicu terjadinya tanah longsor. Yang kedelapan adalah bekas longsoran lama. Bekas longsoran lama ini juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tanah longsor. Kemudian jenis tanah longsor. Ada 6 jenis tanah longsor, yakni longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batuan, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Hal tersebut dikarenakan longsoran jenis aliran bahan rombakan ini dapat menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu bisa mencapai ratusan bahkan ribuan meter, terutama pada daerah-daerah aliran sungai di daerah sekitar gunung api. Kemudian, dampak tanah longsor. Dampak tanah longsor ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak bagi kehidupan dan juga
dampak bagi lingkungan. Yang pertama, bagi kehidupan, itu dampaknya seperti banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bencana longsor, kemudian terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian, kerusakan bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. Kemudian, terhambatnya aktivitas manusia yang dapat merugikan masyarakat setempat maupun pemerintah. Kemudian dampaknya bagi lingkungan, yang pertama terjadinya kerusakan lahan, kemudian vegetasi penutup lahan yang menjadi hilang, keseimbangan ekosistem yang terganggu, kemudian lahan menjadi kritis sehingga cadangan air di bawah tanah menipis. Dan yang terakhir, terjadinya longsor dapat menutup lahan yang seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya, sehingga menimbulkan kerugian. Kemudian pencegahan terjadinya tanah longsor. Tanah longsor itu dapat dicegah dengan berbagai cara, diantaranya seperti tidak membuat lahan pertanian di lereng bagian atas atau di dekat pemukiman. Kemudian dilakukan pembuatan terasiring. Kemudian tidak dianjurkan untuk menebang pohon pada lereng, karena pohon itu sebagai salah satu pencegah terjadinya longsor. Kemudian tidak membangun rumah di bagian tebing, serta pemukiman di tepi lereng yang terjal. Selain itu, jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. Pada pemotongan tebing yang salah dapat memicu terjadinya tanah longsor. Selain itu, jangan mendirikan rumah di tepi sungai atau yang rawan erosi, sehingga tidak terjadi tanah longsor di daerah tersebut. Kemudian, tahapan mitigasi bencana tanah longsor. Yang pertama dilakukan pemetaan, kemudian pemetaan ini termasuk langkah awal dari tahapan mitigasi bencana longsor. Pemetaan ini salah satunya adalah pemetaan kerawanan bencana tanah longsor. Sehingga dengan adanya pemetaan kerawanan bencana ini dapat meminimalisir terjadinya bencana tanah longsor. Kemudian yang kedua adalah penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari bencana longsor tersebut, sehingga bisa dilakukan upaya mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah terjadinya bencana longsor tersebut, atau bisa dikatakan sebagai penyelidikan pasca longsor. Kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan tingkat bahaya pada daerah yang rawan longsor tersebut. Kemudian juga yang terakhir ada yang selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait bencana kepada masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah pemeriksaan longsor. Kemudian manajemen bencana. Manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana tersebut. Cara kerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan yang ada pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Tahapan manajemen bencana dibagi menjadi 3, yaitu prabencana. Prabencana dilakukan sebelum terjadinya bencana tersebut, yang meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan juga mitigasi. Kemudian juga saat bencana. Pada saat bencana, yang dilakukan adalah tanggap darurat dan juga penanggulangan bencana. Kemudian yang terakhir adalah pasca bencana. Pasca bencana dilakukan setelah terjadinya bencana tersebut, yang meliputi rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan acuan dari penelitian ini, yaitu dengan membandingkan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya.
Dari beberapa penelitian sebelumnya, ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Salah satu persamaannya terletak pada metode, yaitu metode survei lapangan. Kemudian juga perbedaannya terdapat lokasi yang tidak sama, serta tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang saya gunakan adalah deskripsi spasial dan survei lapangan. Kemudian, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menjadi salah satu alur dalam penelitian. Dalam kerangka berpikir ini, yang pertama yaitu penentuan tema, kemudian menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan dan ruang lingkup, kemudian kajian teori. Setelah kajian teori selesai, yaitu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi tekstur tanah, pelapukan batuan, struktur pelapisan tanah dan batuan, serta bentuk lereng. Untuk data sekunder meliputi luas wilayah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kerapatan vegetasi. Dari hasil pengumpulan data tersebut, maka didapatkan hasil tingkat kerawanan tanah longsor. Kemudian dilakukan analisis upaya mitigasi bencana tanah longsor. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2022 dan tempat penelitiannya ini berada di wilayah Kecamatan Pelausan Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 66,09 km yang terdiri dari 13 desa dan 12 kelurahan. Kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana informasi atau data yang dihasilkan berupa angka. Data yang dihasilkan yaitu meliputi curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan data kerawanan longsor. Kemudian juga data dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang dihasilkan dari survei lapangan. Data primer diperlukan untuk memperoleh data lapangan secara rinci. Data primer pada penelitian ini berkaitan dengan kondisi fisik di lapangan, seperti penggunaan lahan, kemudian juga bentuk lereng, dan sebagainya. Kemudian juga data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi atau lembaga terkait yang mendapatkan parameter fisik seperti peta tematik, kemudian juga jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, kondisi geologi, dan data kependudukan. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama yaitu observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi penelitian pada survei lapangan, yaitu melihat kondisi fisik di lapangan itu seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan untuk mengambil data-data yang ada di Kecamatan Pelausan, seperti data rekapitulasi bencana. Kemudian yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui mitigasi dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium ini yaitu melakukan pengujian terhadap tanah, seperti dilakukan uji plastisitas dan juga permeabilitas tanah. Dan yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu persiapan data. Persiapan data ini dilakukan seperti observasi pada awal penelitian, studi kepustakaan, kemudian juga pengurusan surat perizinan, dan pembuatan proposal penelitian. Kemudian pengumpulan data, tahap pengumpulan data. Tahap ini dilakukan melalui data primer dari instrumen penelitian,
yang telah direncanakan, dan data sekunder yang diperoleh dari instansi maupun sumber-sumber yang terkait. Kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan seperti pengolahan peta kerawanan bencana longsor, kemudian juga kondisi fisik daerah rawan longsor, dan pengolahan data dari hasil wawancara atau kuesioner. Kemudian yaitu tahap analisis data. Pada tahap analisis data ini yang dilakukan adalah melakukan analisis pada setiap data yang telah dikumpulkan. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pembuatan laporan. Setelah dari tahap persiapan sampai analisis data selesai dilakukan, maka yang terakhir yaitu pembuatan laporan hasil penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.